Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Habibi. Saya adalah mahasiswa dari Institut Prima Bangsa Cirebon, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, semester 5. Nah, pada kesempatan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah NLP atau Natural Language Processing, di mana itu menganalisis sentimen dari data komentar YouTube. Nah, oke. Untuk analisis sentimen komentar YouTube, langkah pertama itu kita harus membuat terlebih dahulu API key YouTube-nya. Caranya kita buka browser atau Google Chrome, lalu kita ketik di kolom pencarian console.cloud.google.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu di bagian atas kiri itu ada navigasi menu. Kita klik, lalu kita cari yang namanya API and Service, lalu kita pilih ke kredensial. Nah, di sini kita cari di kolom pencarian, kita ketikkan yang namanya YouTube. Nah, ada ini teman-teman, namanya YouTube Data API V3. Kita pilih. Di sini kita pastikan terlebih dahulu untuk YouTube Data API-nya itu sudah diaktifkan atau di-enable. Kalau sudah, kita kembali. Setelah itu kita bisa langsung membuat API-nya dengan cara klik Read Credential. Lalu kita pilih API key. Untuk namanya di sini API key 2. Untuk pengaturan yang di bawah kita biarkan saja secara default ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung create atau buat API-nya. Nah, di sini sudah ada kode API-nya. Kita bisa langsung salin ataupun juga kita close terlebih dahulu, lalu dia akan muncul di sini. Kita pilih show key untuk melihat API-nya. Nah, tahap selanjutnya itu kita pergi ke Google Colabs ya teman-teman. Di Google Colabs ini itu adalah proses crawling data, di mana kita mengumpulkan data yang mau dianalisis dan data tersebut akan terindeks ya teman-teman. Codingan ini sudah diberikan dari dosen saya, yaitu Bapak Ahmad Farhan Prayoga SPD. Terima kasih banyak Pak. Untuk di tahapan Google Colabs, ada bagian pertama atau bagian 1 yaitu install dan import library. Di sini kalian bisa jalankan, kita bisa jalankan ya. Kita running. Nah, fungsinya itu untuk biar kita bisa ngobrol sama YouTube lewat API resmi. Jadi API yang sudah kita buat tadi itu berfungsi sebagai penghubung atau yang menjembatani antara YouTube, data YouTube ya teman-teman, dengan Google Colabs. Jadi kayak kita meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil data dari YouTube, karena data YouTube ini termasuk data yang dilindungi oleh sistem keamanannya ya teman-teman. Lalu buat mengolah data kayak di Excel, tapi ini di Python, semisal kita bisa menyimpan datanya itu seperti bentuk tabel dan bisa disimpan dengan ekstensi .excel ataupun CSV ya teman-teman. Lalu biar ada progres bar waktu prosesnya, kita juga bisa mengetahui berapa lama proses waktu yang dibutuhkannya. Lalu ada transfer
endorse itu buat menjalankan model AI yang bisa ngerti emosi teks. Artinya, jadi kita menjalankan suatu model AI ya, di mana model AI tersebut memahami emosi atau sentimen dari teks komentar. Lalu juga bisa membuat grafik, jadi kita bisa mengetahui hasilnya tidak hanya berupa angka, tapi dengan grafik ataupun visualisasi dari hasil analisis sentimen tersebut. Terus buat ngehapus emoji dari teks komentar juga ya teman-teman. Selanjutnya kita running bagian ini. Di sini fungsinya untuk menjalankan import library yang sudah kita install sebelumnya teman-teman. Jadi kayak alat yang setelah kita siap masak itu kita eksekusi. Jadi sudah ada bahannya yang sudah kita install, lalu kita import, kita eksekusi di bagian ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bagian kedua itu memasukkan API key dan ID video. Di sini kita bisa memastikan API yang sudah dibuat tadi kita salin ya. Lalu kita pastekan di sini. Terus ada link YouTube atau URL-nya. Kita cari dulu video yang mau diambil. Contohnya di sini adalah banjir di Sumber, Kabupaten Cirebon. Kita salin URL-nya. Dan dipastikan di sini ya teman-teman. Selanjutnya ada bagian 3 yaitu mengambil komentar dari YouTube. Setelah ini di running, kita nge-running bagian 3 yang mengambil komentar dari YouTube. Di sini juga ada keterangannya maksimal komentar itu artinya 500 maksimal 500 komentar yang diambil. Lalu selanjutnya ada keterangan lanjutan di sini. Jadi intinya pada proses ini itu akan menghasilkan keluaran seperti nama, isi komentar, jumlah like, dan tanggal komentar dari hasil video YouTube yang ingin kita analisis teman-teman. Dan semuanya itu disimpan dalam comments seperti daftar yang berisi semua komentar. Komentarnya itu dikumpulkan dan datanya itu akan dikembalikan lagi dalam bentuk table biar gampang dianalisis. Selanjutnya ada bagian 4, yaitu menjalankan dan lihat hasil. Ketika kita merunning ini, maka kita akan melihat hasil dari data komentar YouTube tersebut, dari video YouTube tersebut ya teman-teman. Ada author, ada teks, ada likes-nya juga, lalu ada terakhir ada tanggal di publish-nya. Tahun berapa, bulan berapa, tanggal dan waktunya. Setelah dijalankan, lanjut kita bagian kelima yaitu bersihkan komentar. Kita running. Nah, di sini akan menampilkan komentar yang perbandingan komentar yang sudah dibersihkan, teman-teman. Di sini kan ada teks, lalu di sininya ada clean text. Komentar yang sudah dibersihkan. Membersihkan seperti apa? Ya, contoh di sini seperti menghapus emoji, menghapus link, simbol, terus juga mengatur semua hurufnya menjadi kecil. Dan hasilnya itu akan disimpan di kolom baru dengan fitur clean text. Jadi kita mempunyai teks asli dan juga teks yang sudah dibersihkan. Selanjutnya ada bagian 6, yaitu model AI sentiment. Kita running. Nah, fungsinya itu di mana model AI ini sudah belajar menilai sentimen komentar di banyak bahasa. Jadi, meskipun di dalam video tersebut terdapat komentar dengan berbagai macam bahasa itu tetap bisa dikenali dari model AI ini.
sebagai alat cepat buat menganalisis teks, dan hasilnya itu langsung mendapat seperti label positif, netral, ataupun negatif, teman-teman. Selanjutnya ada bagian 7, jalankan analisis sentimen. Kita running. Nah, di bagian ini, komentar itu akan dibaca ya. Baris ini dibaca setiap komentar yang sudah dibersihkan, lalu dikirimkan ke model, dan modelnya itu akan memberikan feedback dan dengan membalas dengan yang sudah diberi label positif atau netral maupun negatif ya teman-teman. Lalu disimpan hasilnya di kolom baru sentimen. Nah, di sini contohnya ada text clean. Selanjutnya ada bagian 8, yaitu lihat hasil dalam grafik. Kita running. Nah, fungsinya kita bisa melihat hasil dari data analisis tersebut tidak hanya berupa angka. Jadi kita bisa melihatnya secara grafik juga teman-teman, atau visualisasinya. Selanjutnya ada bagian 9, yaitu simpan ke file. Kita running. Fungsinya itu untuk menyimpan semua data, komentar, teks bersih, dan sentimen ke file CSV. Filenya bisa di-download dari Google Cloud dan buka di Excel. Nah, untuk mendownloadnya, kita ke bagian ini, tools yang di samping. Ada file. Di sini nanti akan muncul, di bawah sampel data di sini, akan muncul data yang siap untuk kita unduh atau download ya teman-teman. Setelah kita download data CSV-nya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah data komentar yang sudah saya bersihkan. Ada author, label, clean text. Semisal pertama kali kita mendownload data tersebut dan membukanya itu, datanya berantakan teman-teman. Datanya berantakan dan perlu kita rapihkan. Fitur apa aja yang kita butuhkan untuk dianalisis. Semisal di sini kan kita melihat ada author, label, dan juga clean text. Kalau secara bawaannya itu ada author, lalu ada published, terus juga ada teksnya, lalu ada clean text-nya, terus ada like-nya juga. Nah, itu belum kita rapihkan ya teman-teman. Nah, di sini ada author, label, clean text. Labelnya ini kita beri label manual, yaitu caranya kita menambahkan kolom baru di kolom bagian B ini. Untuk di sini kita isi dengan label ya teman-teman. Isi dengan label, lalu yang di bawahnya kita blok sampai bawah, sampai data komentar yang terakhir. Nah, datanya itu ada 450. Lalu kita pergi ke data. Di sini ada namanya data tools, lalu kita pilih data validation. Untuk value-nya itu kita pilih yang list. Nah, untuk sort-nya kita isi dengan positif. Untuk pemisahnya itu bisa menggunakan koma ataupun titik koma, itu tergantungnya. Dicoba aja. Di sini pemisah yang digunakan itu menggunakan titik koma teman-teman. Positif, titik koma, negatif, titik koma, netral. Lanjut kita oke. Di sini kita sudah bisa melabelkan untuk komentar yang ini termasuk dalam klasifikasi positif, negatif, ataupun netral, kita bisa pilih ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita simpan datanya dan kita masuk ke
software Orange data mining. Kita simpan ya. Kita masuk ke Orange. Di sini kita pilih yang new atau baru, dan kita tambahkan widgets yang diperlukan. Misal di sini ada corpus, lalu ada corpus viewer, terus ada juga preprocess text. Kita tambahkan juga big of words, terus kita tambahkan select columns, lalu kita tambahkan test and score, tambahkan juga pemodelan atau model yang ingin kita gunakan. Contoh di sini saya menggunakan model analisis dari model logistic regression. Dan untuk hasilnya saya gunakan confusion matrix, lalu ada prediction, satu lagi ada distribution. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang pertama ada corpus. Corpus di sini berfungsi untuk memuat atau membaca data teks komentar sebelum dianalisis. Jadi kita masukkan terlebih dahulu datanya. Kita bisa klik browse, lalu kita pilih data yang tadi yang di Excel sudah kita simpan. Nah, di sini ada use text feature dan ignore text feature, artinya ini fitur teks yang ingin kita gunakan dan ini fitur teks yang tidak kita gunakan. Ada author dan plain text. Kita membutuhkan keduanya, jadi kita gunakan. Posisinya ada di sini. Setelah itu kita sambungkan ke atau hubungkan ke corpus viewer. Corpus viewer di sini berfungsi untuk memastikan atau menampilkan dan mengecek isi data komentar itu sudah dibaca dengan benar ya, ditampilkan dengan benar. Nah, kita pilih dulu salah satu, lalu kita Ctrl A. Nah, di sini kita udah memilih semua komentar. Lalu kita hubungkan ke preprocess text. Preprocess text di sini berfungsi untuk membersihkan dan menyiapkan teks agar lebih mudah dianalisis. Jadi kita bersihkan dulu ya. Contohnya di sini ada yang namanya transformation untuk mengubah teks ke format yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan lowercase, yaitu menggunakan huruf kecil semua. Lalu ada tokenization untuk memecah kalimat menjadi kata. Bisa diatur-atur ya teman-teman. Lalu ada filtering juga untuk membuang kata yang tidak penting atau tidak diperlukan, seperti simbol juga bisa. Lalu ada normalization untuk menyederhanakan dari bentuk kata, teman-teman. Misal kata awalnya itu membuang jadi buang, lalu melangkah jadi langkah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya perlu normalization. Habis itu kita hubungkan dari preprocess text ke bag of word. Bag of word di sini berfungsi untuk mengubah teks itu menjadi angka agar datanya itu bisa diproses oleh model yang kita gunakan, teman-teman. Sudah dihubungkan. Di sini ada opsi pilihan, yaitu trend frequency, document frequency, dan regularization. Untuk trend frekuensinya itu saya pilih count. Fungsinya itu untuk menghitung jumlah kemunculan kata dalam satu komentar.
Ini cara menentukannya ya. Lalu ada dokumen frekuensi, fungsinya untuk menentukan seberapa penting sebuah kata di seluruh dokumen tersebut. Saya pilih IDF. Lalu regularization-nya itu berfungsi sebagai menentukan cara menormalkan vektor-vektor normalization. Jadi normalization kita di sini nonkan saja, jadi kita hanya mengatur dokumen frekuensinya aja teman-teman. Lalu kita hubungkan ke select column. Select column di sini berfungsi untuk mengatur atau menentukan peran setiap kolom data ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya ignored, fitur, target, dan juga metas. Untuk fitur yang tidak diperlukan, yaitu ada author, saya pindahkan ke sini. Dan untuk fiturnya yang diperlukan itu di sebelah sini ya teman-teman, berupa data komentarnya. Lalu untuk targetnya itu label. Kita menargetkan label untuk analisisnya. Dan untuk metasnya itu ada clean text, teks yang sudah kita bersihkan teman-teman. Setelah itu kita hubungkan ke test and score. Test and score di sini berfungsi untuk menguji dan menilai performa model dalam mengklasifikasikan analisis sentimen komentar tersebut. Jadi seberapa baik performa model tersebut bekerja ya teman-teman. Nah, kita hubungkan ke model logistic regression. Di sini saya pakai model logistic regression. Lalu untuk hasilnya itu ada confusion metric yang dimana fungsinya itu untuk menunjukkan perbandingan antara label asli dan hasil prediksi model untuk mengevaluasi kesalahan dan ketepatan model tersebut. Lalu ada prediction, fungsinya untuk menampilkan hasil prediksi sentimen pada setiap komentar dari hasil klasifikasi ya teman-teman. Dan yang terakhir ada distribution, untuk menampilkan hasil prediksi dalam bentuk grafik. Setelah kita menghubungkan model yang kita gunakan ke test and score, lalu kita hubungkan test and score-nya ke hasil yang ingin kita tampilkan. Ke confusion metric, ke prediction, dan ke distribution. Nah, di test and score ini ada keterangan AUC yang berarti area under ROC curve, lalu ada classification akurasinya, terus ada F1 score, ada precision, ada recall, dan juga ada MCC. Untuk AUC di sini angka nilainya itu adalah 771 ya, 771. Ini tergolong lumayan bagus dalam membedakan komentar positif, negatif, netral. Dan untuk akurasinya dari 450 komentar total ya secara keseluruhan itu sekitar ada 291 komentar yang berhasil ditebak dengan benar. Jadi nilainya itu 647, cukup tinggi teman-teman. Lalu ada F1, di sini angkanya itu 625, di mana F1 score di sini cukup seimbang antara ketepatan dan kelengkapan yang dihasilkan oleh precision dan recall. Jadi tidak beda jauh ya teman-teman. Selanjutnya ada precision. Di sini dari semua prediksi yang dibuat model oleh logistic regression itu ada sekitar 66% yang benar diprediksi. Lalu untuk recall-nya dari semua komentar yang harusnya masuk ke suatu kelas sekitar 65% berhasil dikenali. Jadi angkanya di sini nilainya adalah 0,647. Lalu selanjutnya ada MCC. MCC di sini untuk
keterangan model secara keseluruhannya itu modelnya itu cukup oke. Selanjutnya kita lihat hasilnya dalam bentuk confusion matrix. Nah, di sini ada data aktual atau data asli dan juga ada data prediksi dari model logistik regressionnya. Dari total data asli atau data aktual yang diklasifikasikan dengan label negatif sekitar ada 230, tetapi dari hasil prediksi model logistik regressionnya itu menunjukkan yang berhasil ditebak dalam label negatifnya hanya ada 200 ya teman-teman. 20 masuk ke netral, 10-nya masuk ke positif. Untuk netralnya, data aslinya itu jumlahnya ada 111, tetapi dari model logistik regression hanya berhasil menebak 36 yang menjadi data netral, yang termasuk dalam klasifikasi netral. Ada yang masuk ke negatif dengan 72 dan masuk ke positif itu 3 komentar, data komentar. Lalu untuk yang positif data aslinya itu totalnya ada 109, tetapi dari hasil data prediksinya itu hanya berhasil ditebak sekitar 55 di sini. 55 data komentar yang berhasil diklasifikasikan sebagai positif. Sisanya masuk ke negatif ada 46 komentar dan ada yang masuk ke netral dengan 8 komentar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu untuk bagian prediction di sini kita bisa melihat data dari masing-masing komentar. Masing-masing komentar di sini ada label, ada clean text yang teks yang sudah dibersihkan, ada logistic regression dengan negatif, positif, dan juga netral. Untuk data asli dengan label positif yang berhasil ditebak oleh logistic regressionnya itu menjadi negatif ya teman-teman. Ada yang menjadi negatif dengan tingkat nilai angka di sini cukup tinggi ya, karena masuknya ke dalam kategori negatif. Begitupun seterusnya teman-teman. Ini perbandingan label data asli dengan hasil prediksi dari model logistic regression. Selanjutnya ada distribution. Ini adalah berupa hasil visual grafik berbentuk table batang ya teman-teman. Di sini keterangannya biru itu negatif, merah itu netral, dan hijau itu positif. Dari hasil model analisis logistic regression di sini negatifnya itu ada 200, yang dimana batang biru tersebut lebih tinggi, jadi lebih banyak yang termasuk ke dalam kategori negatif. Untuk netralnya ada 72 dan positifnya itu 46. Dan untuk netral dari 64 yang berhasil ditebak dengan benar itu hanya 36 data komentar. Sisanya ada masuk ke negatif 20 dan masuk ke positif yaitu 8. Selanjutnya ada kategori positif di sini. Positifnya itu hanya bisa ditebak 55 data komentar positif. Lalu ada masuk ke kategori negatif dengan 10 data komentar. Dan netral hanya 3 data komentar ya teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan model logistic regression? Karena menurut saya ini dengan perbandingan model yang lain,
hasilnya itu lebih seimbang teman, lebih seimbang dan datanya itu masih logik untuk dianalisis. Sebagai contoh kita menerapkan model lainnya seperti naive Bayes. Kita coba hubungkan ke test and score. Di confusion matrix kita bisa melihat di sini data aslinya itu kan untuk klasifikasi negatif semua yang termasuk data negatif ada total 230, tetapi yang diprediksi oleh model naive Bayes ini hanya ada 36 data komentar yang termasuk dalam kategori negatif. Jadi cukup jauh ya, 230 ke 36 itu cukup jauh. Jadi kurang akurat ya teman-teman. Untuk netralnya juga totalnya ada 111. Tapi di sini netralnya cukup tinggi ya. Ada 94 dari 111 komentar yang masuk dalam kategori netral. Untuk positifnya itu lumayan. Ada 71 data positif yang berhasil diklasifikasi oleh model naive Bayes ini. Total dari 109 data komentar gitu. Tetapi di sini untuk negatifnya atau data komentar negatifnya itu masih jauh teman-teman. Jadi tidak seimbang, kurang cocok digunakan dalam analisis sentimen komentar kali ini dengan data yang sudah kita buat. Lalu kita coba model yang lain, yaitu ada random forest ya. SVM dulu, coba kita SVM, kita hubungkan ke test and score. Nah, kita bisa lihat di confusion matrix-nya. Di sini data prediksi dari model SVM itu tidak bisa menebak hasil netral dan positifnya. Jadi dia hanya berhasil menebak secara keseluruhan dengan label negatif. Walaupun di sini label negatifnya tinggi ya. Semua komentar totalnya itu kan 230, berhasil ditebak semuanya dengan benar secara label negatif, tetapi netral dan positifnya itu tidak berhasil dikenali teman-teman. Jadi ini tidak saya gunakan. Lanjut kita coba model random forest. Kita hubungkan lagi ke test and score. Kita bisa lihat di confusion matrix di sini untuk data asli negatif itu totalnya ada 230 yang berhasil diprediksi oleh model random forest di sini cukup tinggi ya, dengan ada 216 data komentar negatif yang berhasil diklasifikasikan dari total 230. Untuk netralnya itu totalnya data asli ada 111. Dan hasil prediksi dari random forest netral hanya 22%, masih jauh teman-teman. 22 data komentar, sisanya masuk ke negatif dan positif, lebih banyak ke negatif. Lalu untuk positif itu data aslinya total ada 109 yang masuk ke dalam hasil prediksi random forest itu hanya 33 data komentar dari 109, masih jauh juga ya. Berarti ini kurang akurat juga teman-teman. Jadi kita pilih yang seimbang ya. Karena di sini saya menggunakan logistic regression. Nah, mengapa saya menggunakan logistic regression? Itu karena akurasi dalam sentimen analisisnya itu dalam mengklasifikasikan data yang termasuk kategori positif, negatif, ataupun netral itu akurasinya paling tinggi atau tertinggi dari model-model lain yang sudah kita tes tadi ya teman-teman.
Lalu prediksinya itu cukup seimbang di semua kelas. Jadi ada kelas negatif, positif, netral, dan masing-masing itu seimbang, bisa diprediksi oleh model logistik regression ini ya teman-teman. Dan tidak terlalu bias ke satu kelas seperti tadi ya SVM ya. Jadi seimbang semuanya teman-teman. Tidak ada condong ke satu kelas. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup segitu saja video kali ini untuk memenuhi tugas UAS. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah penyampaian, salah kata, salah ucap, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.